karena tadi Bapak bilang ini tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pemberantasan korupsi atau kasus korupsi selama ini sebenarnya situasi seperti ini menunjukkan apa sih Pak? Yang saya katakan tadi itu, dark justice. Dark justice. Jadi gelap ini, iya kan? Jadi kita meraba-raba semua. Ya, konferensi pers biasanya dilakukan untuk menyatakan ini dipanggil sebagai tersangka karena melanggar pasal ini, pasal ini, pasal ini. Tapi feeling Bapak sebagai seorang advokat 50 tahun sudah sebagai praktisi, ini arahnya kemana sih Pak? Nah, ini yang karena kita belum tahu baik penyidik polisi, Kortas maupun kejaksaan belum mengumumkan pasal apa yang dia tadi sangkakan. Bapak sudah bilang. Nah kalau ini situasi kan ini bisa terjadi, kalau kita kayak gini tidak bisa arahnya kemana? analisa kan dengan kejadian yang ada di berita-berita, medsos dan pernyataan-pernyataan. Ini ada semua. Tapi kita belum tahu masuk dugaan pasal berapa. Seharusnya ada kan. Nah itu pun dengan demikian menjadi dasar pembelaan daripada. Oke, iya ya. Nah. Pak Denny sudah menjelaskan itu. Tapi kalau Bapak bicara ini, kalau kayak gini, ujungnya ini menurut Bapak, apa pilihan yang dimiliki oleh negara supaya kasus ini tidak menjadi anti klimaks dan memperdalam atau membuka lagi celah ketidakpercayaan publik pada pemberantasan korupsi? Harapan kita satu-satunya adalah profesionalisme, transparan dari kejaksaan, penyidik. Itu yang kita harapkan. Bagaimana menjelaskan kepada publik. Ya, karena sampai sekarang kita belum tahu apa sangkaan atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Jampitsus dengan predikat tersangka. Ini belum tahu semua kan? Ya. Biasanya kan diumumkan. Sudah dibentuk tim 9 jaksa. Ya. Pertanyaan saya terakhir aja. Seberapa besar beban mereka harus menjadi penyidik atas nama seseorang yang menjadi bos besar? Oke, pemimpin tertinggi adalah Jaksa Agung, tapi bagaimanapun juga Jampitsus itu adalah posisi yang sangat strategis. Bagaimana rasanya tuh jaksa-jaksa mau menetapkan pasal-pasal ke seorang yang pernah menjadi Jampitsus mereka? Rosi yang harus tanya mereka ini. Saya tidak bisa bertanya, itu hati nurani yang intinya mereka kan. Ya. Bagaimana hati nurani mereka untuk bisa menangani perkara ini secara profesional, transparan, ya, mandiri. Nah ini penting ini. Ya, institusi ini saya rasa dicoba. Ya, ini menjadi cobaan mereka. Apakah mereka bisa mengklirkan kasus ini atau tidak? Ya. Semoga selalu ada seorang Baharudin Lopa muda di Kejaksaan Agung. Itu harapan kami, tapi kalau sendiri saja juga susah. Oke, ya. Kasih harapan lah. Ya. Ini udah saya mau kasih harapan Bapak. Harus ada suatu benar-benar ya, suatu pimpinan seperti Lopa ya, yang bisa seperti Hugeng, yang benar-benar bisa mengayomi para aparat bawahannya. pemberantasan, Ya. aparat penegak hukum. Ya. Pak Denny Kailimang, terima kasih banyak. Sama-sama. Senang, ini sebagai ajang reuni kita. Saya rasa kita sudah lebih dari 15 tahun tidak pernah Baru ketemu ya. Terima kasih ya Pak Denny. Okay, Sehat terus. Malam.